Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami channel Warta Pendidikan. Pada video kali ini akan kami sampaikan sebuah informasi yang kemarin disampaikan pada tanggal 14 Januari, yaitu tentang rumah pendidikan. Rumah pendidikan ini merupakan layanan publik yang ramah, yaitu responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Ada mungkin dari Bapak Ibu yang bertanya-tanya, kemarin sudah ada PMM dan sampai sekarang belum bisa dikerjakan. Artinya kita belum bisa mengerjakan PMM yang tahun 2025, dan kemarin mungkin ada beberapa yang kesulitan mengerjakan PMM. Nah, sekarang muncul lagi rumah pendidikan. Apakah PMM akan dihapus atau diganti dengan rumah pendidikan? Nah, mari kita simak video ini supaya tidak gagal paham. Bapak Ibu, pada rumah pendidikan itu latar belakangnya adalah ada 986 aplikasi yang terkait dengan pendidikan. Ada beberapa pembagiannya setelah dianalisis, maka ada 292 aplikasi layanan publik. Dari data-data tersebut, dari beberapa aplikasi tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 8 bagian. Oleh karena itu, dibuatlah platform, yaitu yang diberi nama rumah pendidikan. Namanya rumah tentunya ada ruang-ruangnya atau kamar-kamarnya. Nah, di rumah pendidikan ini ada 8 kamar atau ruang, yaitu ada ruang murid, kemudian ada ruang guru, ada ruang untuk orang tua, ruang sekolah, ruang pemerintah, ruang mitra, dan ruang masyarakat. Desainnya seperti ini Bapak Ibu, jadi sudah di platform rumah pendidikan itu ada 8 ruang, seperti ini desainnya. Jadi ketika nanti kalau sudah diluncurkan, yang insya Allah akan diluncurkan pada tanggal 21 Januari, kalau sudah diluncurkan dan kita bisa mengakses, maka di dalam rumah pendidikan itu ada 8 ruang, yaitu ada ruang murid, ruang guru atau GTK, ruang sekolah, ruang bahasa, dan seterusnya. Jadi tergantung nanti siapa yang masuk. Nah, di situ ada beberapa ruang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama ada ruang GTK. Ruang GTK nanti ada peningkatan, ada layanan untuk peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru, kemudian ada sistem pengelolaan kinerja, dan beberapa ruang-ruang yang lain atau beberapa aplikasi lain atau informasi lain yang terkait dengan GTK. Kemudian yang kedua ada ruang murid Bapak Ibu. Ruang murid di sini ada layanan deep learning, yaitu pembelajaran mendalam yang sekarang sedang digalakkan. Kemudian evaluasi hasil pembelajaran murid, kemudian sarana komunikasi antara murid, guru, dan orang tua, serta ada juga bimbingan konseling digital. Nah, di sini ada penjelasannya. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan file PDF-nya yang insya Allah akan di-share oleh Dinas Pendidikan dan melalui kepala sekolah ataupun pendamping kepala sekolah di satuan pendidikan Bapak Ibu. Ruang selanjutnya yaitu adalah ruang ketiga, ruang sekolah. Yang ketiga, ruang sekolah. Tujuan intervensi rumah pendidikan pada aktor terkait mendukung sekolah dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengelolaan sumber daya. Nah, di sini ada beberapa ya, layanannya adalah pengelolaan sumber daya sekolah, data kualitas capaian pendidikan, program prioritas ataupun revitalisasi sekolah, dan bimbingan konseling sekolah. Yang keempat adalah ruang bahasa. Di ruang bahasa ini adalah terdapat kamus bahasa, alih bahasa, uji kemahiran, dan BIPA daring. Di sini ada beberapa layanan yang nanti apabila menginginkan untuk mempelajari bahasa bisa masuk ke ruang bahasa. Berikutnya adalah ruang pemerintah. Ruang pemerintah layanan adalah sistem PPDB, kemudian penyediaan data pendidikan, pemantauan evaluasi kinerja sekolah,
dan pengelolaan sumber daya pendidikan daerah. Dan yang kelima adalah ruang mitra. Mitra sekolah atau pihak ketiga. Layanannya adalah kolaborasi pendidikan berkelanjutan, relawan pendidikan, rumah belajar. Yang berikutnya adalah platform komunitas pembelajaran berbasis industri. Kemudian yang ketujuh adalah ruang publik, sehingga di sini ada mungkin dari unsur publik yang non pendidikan bisa masuk ke ruang ini. Misalnya ada di situ pengen mengetahui program beasiswa dan bantuan pendidikan, pustaka digital. Nah, di sini tempatnya untuk ruang publik. Dan yang terakhir ada ruang orang tua. Di ruang orang tua ini ada layanan pendidikan anak, kemudian dukungan belajar murid di rumah, umpan balik orang tua, dan yang terakhir ada akses bantuan biaya pendidikan dan beasiswa. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, rumah pendidikan ini platform baru tetapi merupakan yang menghimpun dari beberapa platform-platform ataupun aplikasi yang ada terkait dengan pendidikan, sehingga dikelompokkan menjadi 8 kelompok yang disebut dengan 8 ruang. Dan di setiap ruang ada layanan-layanan yang dapat diakses oleh pengunjung sesuai dengan kebutuhan. Jadi demikian Bapak Ibu untuk rumah pendidikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.